Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Destisia Wahyu Ramadhani, NIM B93219110. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua dalam mata kuliah konseling karir dan industri. Nah, untuk materi yang kedua ini, yaitu berjudulkan Teori Perkembangan Karir Super. Yang pertama yaitu ada definisi mengenai teori perkembangan karir super oleh Donald Super. Di sini menjelaskan bahwa teori perkembangan karir menurut Donald Super yaitu teori yang dasarnya perwujudan dari konsep diri, hanya berfokus pada pertumbuhan dan arah dari sejumlah persoalan karir individu sepanjang rentang hidupnya. Nah, maksud dari definisi ini itu, jadi teori ini menekankan pada konsep atau gambaran diri seseorang yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang akan dipegangnya nanti. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Nah, tujuan dari teori ini yaitu untuk mengenalkan individu pada perencanaan karir. Perencanaan karir sendiri adalah serangkaian pekerjaan, jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada dunia kerja dan menyusun program kerja di masa mendatang, guna menyiapkan tujuan karir dan informasi tentang dunia pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Teori perkembangan karir super ini memiliki beberapa keuntungan atau beberapa manfaat, yaitu untuk mempertimbangkan bahwa individu berubah dari waktu ke waktu. Selain itu juga dapat membantu siswa dalam memperjelas konsep dirinya. Selanjutnya yaitu ada proposisi teori perkembangan karir super. Yang pertama yaitu setiap orang memiliki perbedaan individual dalam kemampuan, kepribadian, kebutuhan, nilai, minat, sifat, dan konsep diri yang dimilikinya. Yang kedua yaitu perkembangan orang dalam melewati tahap-tahap dapat dipandu dengan bantuan untuk pematangan kemampuan dan minat. Yang ketiga yaitu kepuasan kerja dan kepuasan hidup tergantung pada sejauh mana individu itu dapat menyalurkan kemampuan, minat, karakter, dan konsep diri. Yang keempat yaitu kesuksesan dalam menghadapi tuntutan lingkungan dalam setiap tahap kehidupan karir diberikan tergantung kepada kesiapan individu tersebut untuk mengatasi kematangan karir. Dan yang kelima yaitu tingkat kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu selaras dengan penerapan konsep dirinya atau dengan kata lain cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari teori perkembangan karir super. Di sini kelebihannya ada 3. Yang pertama yaitu digunakan untuk mempertimbangkan bahwa individu berubah dari waktu ke waktu. Di sini itu maksudnya misal kemampuan individu itu beraneka macam. Nah, misal individu awalnya memiliki kemampuan di bidang editing. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu, individu ini bisa memiliki kemampuan selain editing, misal di bidang mendesain atau mungkin di bidang akademik yang lainnya. Yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu dapat membantu siswa untuk memperjelas konsep dirinya. Dan yang terakhir dan yang ketiga yaitu kelebihannya adalah tersedianya kesempatan untuk mengambil keputusan sepanjang hidup serta dapat mengetahui tahap perkembangan karir secara jelas. Nah, pastinya ada kelebihan, pasti ada kekurangan kan? Nah, kekurangannya dari teori perkembangan ini terdapat 2 kekurangan. Yang pertama yaitu ketika seseorang yang tidak mempunyai konsep diri yang positif, maka akan sulit untuk mewujudkan dirinya pada suatu bidang pekerjaan. Nah, jadi di sini itu jika individu tidak memiliki konsep diri yang positif atau mungkin konsep dirinya negatif, maka individu tersebut akan kesusahan dalam mewujudkan pekerjaannya.
Nah, yang kedua yaitu bila individu tidak mendapat bimbingan dan arahan yang benar, maka akan mendapat kesulitan juga bagi individu dalam mengembangkan konsep diri dan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu ada proses perkembangan karir menurut Donald Super. Yang pertama yaitu ada tahap pertumbuhan dari umur 0 sampai 14 tahun. Dalam pertumbuhan ini, yaitu mengatakan bahwa individu mulai membentuk sikap atau tingkah laku yang kemudian akan menjadi hal yang terpenting dalam konsep dirinya. Nah, yang kedua yaitu ada tahap eksplorasi dari umur 15 tahun sampai 24 tahun. Di tahap ini menjelaskan bahwa individu dimulai sejak dini itu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Dan di nomor 3 itu ada tahap pembentukan dari umur 25 sampai 44 tahun. Dalam tahap pembentukan ini itu berkaitan dengan pengalaman seseorang pada saat mulai bekerja atau mungkin pada masa ini individu bisa mencoba dengan cara ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan pekerja yang dibuatnya itu pada masa eksplorasi di umur 15-24 tahun ini sudah benar atau tidak. Seperti itu. Yang keempat ada tahap pemeliharaan, yaitu dari umur 45 sampai 64 tahun. Nah, di tahap pemeliharaan ini mengatakan bahwa individu berkepentingan untuk melanjutkan aspek pekerjaan yang memberikan kepuasan dan merubah atau memperbaiki aspek pekerjaan yang tidak menyenangkan. Nah, jadi di sini itu individu jika pekerjaannya itu memberikan kepuasan, membuat dirinya itu nyaman, maka akan melanjutkan aspek pekerjaannya. Namun, jika pekerjaannya itu tidak menyenangkan, membuat dia bosan, maka si individu ini akan berubah atau memperbaiki aspek pekerjaannya. Dengan tanda kutip, tidak meninggalkan atau mengganti dengan pekerjaan yang baru. Jadi, tetap diteruskan pekerjaannya, tidak meninggalkannya, tetapi yaitu jika pekerjaannya itu tidak memberikan respon yang baik, maka hanya memperbaiki atau merubah aspeknya saja. Jadi tidak untuk ditinggalkan. Yang terakhir yaitu ada tahap kemunduran. Nah, di tahap kemunduran ini itu umurnya di atas 65 tahun atau bisa disebut dengan umur lansia. Di tahap ini yaitu tahap menjelang berhenti bekerja. Nah, dalam hal ini, individu lebih memperhatikan usaha mempertahankan prestasi kerja daripada upaya meningkatkan prestasi kerjanya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa implementasi teori support dalam bidang bimbingan dan konseling dapat membantu guru BK atau konselor untuk mengarahkan individu sebagai konseli dalam mengenali dirinya secara utuh, guna untuk melihat peluang pekerjaan atau karir yang ada. Namun, selain itu juga, teori ini juga dapat membantu konseli untuk menetapkan pilihannya dalam sebuah pekerjaan. Nah, baik, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.